Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ada yang mengomentari, Mbah. Kenapa sampean itu suka mengomentari video-video orang lain, Mbah? Yang saya komentari itu adalah orang-orang yang keluar dari ranahnya. Semua orang Islam tapi isinya pendobolan. Nah, kalau saya kembali, kenapa di saat saya mengembalikan ke ranah yang sebenarnya malah orang ini juga komentar ke saya? Kan aneh. Ya. Saya mau mengomentari video seseorang. Ya. Berarti kan saya ini ranah video ini. Nah, dia kan bilang, kenapa Anda komentari gitu. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda juga mengomentari saya? Kan aneh. Aneh nggak itu logikanya? Apa jenengan ini pansos, Mbak? Kalau saya pansos, Mas, saya cepat viral tuh gampang. Contoh, saya langsung saja menyerang ustadz-ustadz yang sudah ada di keranahnya, orang-orang yang sudah tidak pendobolan. Contoh, seumpama saya menyebutkan onum Buya Yahya atau Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, kan ini orang-orang yang sudah di keranahnya, mengajarkan syariat, mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis. Kan begitu. Kalau saya pansos cuma cepat viral, ya mohon maaf, saya serang-serang aja orang-orang ini. Nah, mungkin yang mengenal saya, yang saya sampai viral ini bukan kerana Indonesia aja, Bisa dunia ya. sampai Pakistan mungkin. Mungkin di satu dunia. Nah, makanya akan itu. menyerang sampean balik gitu ya, akan mengenal sampean. Tapi kan saya viral. Ya. Nah, kan begitu loh. Terus apa Anda kira saya tidak punya bahan untuk menyanggah walaupun itu sudah standar sunnah? Saya punya. Kalau cuman untuk mencari itu, mohon maaf, yang katakan sosos itu loh apa? Pansos. Nah, itu loh, Mas. Jadi kalau bedakan lah. Jadi memang kalau sudah di ranahnya ya Ya sudah. memang tidak akan bisa diganggu gugat gitu. Nggak bisa digugat. Contoh dia karena Islam yang diajarkan memang Islam itu seperti itu, sudah di ranahnya oke. Memang yang sampean komentari ini nggak di dalam ranahnya, Mbak? Jauh, Mas. Jauh. Jadi mohon maaf, saya ulangi kembali lagi. Sistem itu loh, ada yang namanya terus gerakan olah rogo atau olah rasa segala macam. Oke lah, ini kita sebut saja budaya ya. Atau ini seni lah. Oke, seni. Tapi apabila di sini mohon maaf, gerak-gerakan seperti itu tuh sangat mudah disanggah, Mas. Pertama. Yang kedua, apalagi sudah mohon maaf, Islam ini sepertinya terlalu diobok-obok bagi saya. Bukan dibungkus-bungkus lagi. Enggak, Mas. Sudah obok-obok karena sudah mediumisasi. Yang ditanyain terus sebangsa, mohon maaf, tuyul seumpama ditanya ini nyolong dari mana, yang nggak bisa dicolong apa, seolah-olah orang-orang ini mohon maaf ranahnya itu sudah menguasai gaib. Ini betul-betul penguasa gaib kalau saya bilang ranah mereka, karena dengan sangat mudah gitu loh, Mas. Gitu ya. Kalau memang seperti ini diajarkan, berarti ya dulu mungkin Rasulullah ini sudah mengajarkan sistem seperti ini. Gitu loh, Mas. Terus apalagi yang ya komentar itu yang agak sulit saya jawab kayak apa gitu loh. Ini semua kan hanya entertainment, Mbak. Gimana? Entertain semuanya ini. Ya kalau apa-apa lihat video tidak bisa membedakan mana tuntunan, mana kebenaran, mana tontonan, mana hiburan. Bayangkan saja, andaikan ini yang bilang seperti itu, ini hanya entertain. Kalau YouTube ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Iya. Nah, Nabi Muhammad waktu berdakwah, orang bilang itu entertain. Yang bilang itu seperti apa? Ya orang kafir itu. Kan pasti gitu. Terus nanti kalau pas Umar bin Khattab bilang, jika Anda ingin bertemu Rasulullah, perantara nyelwat saya, itu dikira admin nanti. Umar ini standarnya. Kan gitu. Iya. Nah, di saat dia berdakwah ke orang-orang kafir Quraisyin, nanti disangkanya ini pansos, cari panggung atau gimana. Gitu loh. Jadi bedakan loh, mana tontonan, mana tuntunan, mana kebenaran, mana yang diobok-obok. Kalau Anda orang yang berkomentar, oh ini kan entertain, dunia entertain itu ada kerananya, jangan mengobok-obok agama. Tapi mereka kan punya ilmunya, Mbak. Punya standarnya. Standar apa yang dimaksud? Seperti ilmu hikmah, terus ilmu mediumisasi itu kan mungkin ada ilmunya. Nah, saya standar mereka. Oke, standar mereka. Kan standar mereka, Mas.
Ya. Tapi di saat mereka sudah membaurkan dengan agama, ini sudah keluar ranah. Gitu loh, sudah keluar dari keranahannya. Kecuali mereka ini tidak menggunakan suatu nama-nama yang sakral. Gitu loh. Contoh nama-nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakral bagi saya. Ya. Bagi saya. Ya. Gitu loh. Terus apalagi yang berat gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut panjenengan ya panjenengan akan selalu mengomentari hal ini. Ya pasti Mas, saya akan selalu menggojlok orang ini, atau saya akan menggodok orang ini sampai dia berhenti. Ya. Gitu loh. Jadi Biar, kenapa nggak didatengin langsung aja? yang mana Mas? Orang-orang ini? Ya sebenarnya saya ada niatan untuk mendatangi loh Mas. Benar. Cuman dari pihak saya sudah mengakui saya ini nggak punya pendukung pertama. Otomatis saya ini harus mengumpulkan ya bekal lah apa untuk mendatangi orang-orang terhebat-hebat ini loh Mas. Begitu ya. Justru saya mah kebalikannya kalau bisa. Mereka kan punya pendukung banyak. Terus kalau Anda bilang entertain atau apa itu tadi, mempunyai subscriber. Nah, sampai jutaan. Apa yang menjenengan nggak takut? Nggak takut? Nggak sama sekali. Jadi di sini kan saya mengatakan apa adanya lah. Kalau Islam ya Islam. Walaupun tidak bisa, mohon maaf seperti saya, berlumur dosa, banyak kekurangan dalam menegakkan syariat Islam, tapi setidaknya saya ini tidak mengobok-ngobok agama saya sendiri. Setidaknya itu ya Mbak ya. Iya, yang saya lakukan yang terbaik ya itu aja. Gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah standarnya, mohon maaf, punya padepokan, selalu pakai sorban, selalu pakai pejis, keagamisan, tapi malah mengobok-obok agamanya sendiri, itu apa? Mbah, memang panjenengan itu tahu apa itu yang mereka kerjakan itu? Nah, itu mainan saya. Saya tuh dulu sekolah nggak ingin sekolah karena saya tuh tergiur dengan ini ilmu-ilmu perpentalan, ilmu-ilmu perjinjinan, ilmu-ilmu perkodam-kodaman itu. Iya. Mas, jadi saya mohon maaf kalau masalah ijazah saya ini sakingnya saya ingin punya ilmu karomah itu loh. Bukannya ilmu hikmah itu ada Mbak? Ada, tapi standarnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan. Jadi ilmu hikmah ini contoh saya bayangkan, atau saya logika gampang lah. Seorang tentara ya mau maju perang, otomatis dia membela apa? Bangsa dan negara. Di saat tentara ini berdoa kepada Tuhannya, ingin suatu kemenangan, suatu kejayaan untuk negaranya, dia maju perang. Kan gitu. Dengan apa? Punya dasar, punya keyakinan, pertama membela tanah air, yang keduanya percaya dengan Tuhannya dengan doa yang kuat. Akhirnya dia maju dengan niat yang kuat, maju peperangan. Bahkan banyak kiai-kiai atau ulama-ulama pemuka agama yang ya tentunya udah tahu lah yang kayak gini mestinya kan. Yang hal-hal kayak gitu, yang apa kata sampean, pental-pentalan, yang mediumisasi, yang hikmah gitu. Terus kenapa kan udah ada mereka, kenapa sampean ikut-ikutan? Kalau mereka tidak berbicara ya saya yang berbicara. Jadi yang berbicara di sini bukan harus ustadz kan. Kan Anda mengatakan kan banyak ustadz yang mohon maaf yang standarnya sudah subscribe-nya sama. Kalau ini di bidang entertain ternama. Harusnya kan mereka ini kan ada ya, kalau menyimak orang-orang pentobolan ini harusnya meluruskan mereka kan begitu. Di saat ustadz ini mohon maaf tidak membenarkan mengembalikan Islam seperti sedia kala, ya saya saja. Kalaupun saya bukan ustadz, gitu loh. Kalau kita kembalikan, mohon maaf, nanti kalau saya bilang dalam ini kiranya saya membandingkan saya setara dengan apa yang saya bicarakan ini, nanti saya takutnya begitu. Contoh ya, semua saya bilang seorang yang kafir dulu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ternyata menjadi sahabatnya dan membela agama Islam itu mati-matian, kan begitu? Iya. Ada loh. Kalau saya sebut siapa oknumnya, nanti orang ini akan ngoceh lagi. Wah,
saya membandingkan diri saya dengan ini. Nah, saya bilang tadi itu pasti begitu. Orang-orang itu gambaran gitu ya. Kadang standarnya orang yang membela. Memang ada Mbah siapa sahabat Nabi itu yang ya kan ada Umar bin Khattab. Kan seperti itu loh Mas. Seumpama membela yang dulunya orang ini kafir terus akhirnya ingin membunuh Rasulullah, ujung-ujungnya yang ingin apa? Membunuh Rasulullah ya. Iya, yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah jihad paling pertama. Apa dia ustadz? Bukan. Dia Gus, po. Bukan. Apa dia orang yang punya padepokan? Bukan juga. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya di saat dia mengenal, dia jihad paling pertama, kan gitu. Tapi di saat saya bicara seperti ini nanti dikira saya kayak ini, kayak itu yang saya bicarakan. Jadi gitu loh. Jadi kadang orang ini berpikirnya aneh-aneh loh. Sedang gini aja lah. Kita membahas dalam lah. Oke, di sini saya orang Islam. Oke. Tapi di saat ada orang Islam mengakui suatu pergoiban, maha goib segala macam sampai ayo adu ilmu goib. Sama siapa? Saya sebut saja Eyang Weldo. Iya, itu ada yang Bos Fafan itu ya. Ya. Yang nantangin itu. Nantangin Eyang Weldo ini. Sebelum Eyang Weldo, saya dulu aja lah yang orang biasa ini. Nanti saya bilang begini, nanti dikira saya berpihak pada Eyang Weldo. Salah lagi saya. Orang ini aneh loh Mas. Eyang Weldo itu, mohon maaf, dia mengatakan dia juga bukan Islam. Kan gitu. Entah kepercayaan apa. Ya. Harusnya kita sebagai orang Islam itu menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini loh, Mbah. Kan gitu. Bagi saya wajar di saat ada seseorang, ada oknum mengatakan ternyata Islam itu seperti itu toh. Karena apa? Karena yang dilihat banyak orang yang mengobok-obok Islam. Islam tidak boleh percaya sama jin, malah takon pitakon karo jin. Iki piye wong? Iya. Ada mumet. Ada. Tenan, mumet. Jadi wong Islam ki aneh. Ya, orang-orang yang mengenalkan Islam di saat ada orang di luar Islam membicarakan Islam, dia nggak terima. Padahal yang diperbuat itu juga keluar dari kerana Islam. Coba yang disalahkan siapa? Kan gitu loh. Lah, tindakan apa seandainya mohon maaf orang-orang ini mendakwa, yang jelas mendakwa seseorang ini, wah terlalu menginjak-injak agama saya. Apa yang diinjak? Kan gitu. Kalau yang diinjak perdobolan, ya saya sendiri orang Islam menginjak perdobolan itu kok. Kalau Anda sudah membungkus Islam dengan perdobolan, dengan keluar dari keranahnya, kan gitu. Iya. Jadi ya tolong dong, orang itu yang bijaksana lah, enggak langsung ayo saya buka sayembara tantangan ilmu goib. Aduh, ini bicaranya sudah ini keluar jalur ya. Bagi saya terlalu tinggi. Oh gitu ya Mbak. Nah saya sekarang tanya, yang dimaksud tantangan adu ilmu goib seperti apa? Kan gitu. Ya. Saya dulu yang maju lah. Nanti di saat kalau saya menang, oke, saya menang, saya yang akan melawan Eyang Weldo. Tapi saya melawan Eyang Weldo ini bukan dengan cara saya bentur-benturkan agama saya. Gitu ya, Pak. Bukan carangan saya mengobok-obok agama saya, enggak. Dengan cara apa? Eyang, Anda melihat Islam dari kacamata supranatural Anda. Coba jelaskan apa yang Anda tahu tentang Islam. Semua saya begitu. Biar dia menjelaskan saya dulu. A, B, C, D, E, F, G. Oh seperti itu. Ya, memang seumpama, memang yang dilakukan, yang Anda bicarakan itu sebagian kecil dilakukan oleh orang-orang Islam. Cuman Islam sebenarnya seperti ini loh Mbak. Oh gitu ya. Jadi intinya sebaiknya Bos Fafan itu berhadapan dengan sampean dulu. Ya. Mau katanya adu ilmu gaib itu ilmu gaib yang macam apa gitu ya. Terserah. Nah, baru nanti sampean akan menghadapi yang Weldo gitu ya Mbak ya. Karena mohon maaf, saya itu Bloko Suto Jadi mbiyen ana wong sing nggunakake logo Bloko Suto. Iya. Karena Bloko Suto udah hilang, saya pakai aja logonya. Bloko Suto tanpa tedeng aling-aling saya. Iya, Pak. Jadi seseorang demi kebenaran, seseorang yang sudah mohon maaf sidik goib, sidik-sidik goib seolah-olah goib ini sudah digenggamannya.
mohon maaf ya, kalau Anda Islam, saya tanya, kalau Anda tahu suatu kisah cerita Nabi Sulaiman alaihi wasallam, bahkan standar jin ifrit yang berani mengejar Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dijaga malaikat Jibril aja tidak tahu sesuatu yang hal yang gaib. Buktinya apa? Anda ingin tahu buktinya? Buktinya di saat Nabi Sulaiman alaihi wasallam ini wafat, jin-jin ini tidak tahu. Ya enggak? Yang bikin tahu apa? Malah di saat tongkat ini habis dimakan sama rayap. Barulah mereka baru tahu. Kalau mereka standarnya jin-jin ini memang mampu mengetahui sesuatu yang gaib, otomatis di saat Nabi Sulaiman alaihissalam ini wafat, mereka akan tahu. Padahal itu golongan gaib, tapi nggak tahu gaib. Itu sudah pembelajaran bagi kita. Nah sekarang orang ini sedikit-sedikit, ayo adu ilmu gaib. Seperti apa? Pental-pentalan, atau santet-santetan, atau gimana? Atau saya duduk begini, nah gini aja deh. Saya mengiyakan tantangan ini tanpa tedeng aling-aling. Mau lihat video call? Oke. Langsung nanti Anda yang live, bukan saya. Saya ini nanti dikira pansos. Anda saja live, saya hadir, Anda hadir. Serang-serang saya tak diem gini aja. Silakan sekuat tenaga, pakai ilmu apa? Auzubillah. Kalau bisa saya nanti mental atau setidaknya muntah atau masuk angin lah atau apalah. Oke, saya akan bekerja di tempat Anda tanpa usah dibayar aja lah. Tak kumbake sandangannya panjenengan. Tak isah-isah, tak gaeke wedang kopi, nek kesel tak pijeti tanpa dia sak jek uripku. Tapi di saat saya tidak terkena efek-efek apa-apa dari kata standar, ayo serang-serangan gaib, pental-pentalan, entah terserah mau pentalan atau mau nyerang bagaimana. Padepokan Anda buat saya itu aja enak loh. Buat apa Mbah kok padepokannya buat panjenengan? Gampang. Dari padepokan Anda ini dikeranakan ke lebih yang benar. Untuk apa? Nyerang Wildo. Enak kan? Itu sebab akibat. Enak kan? Enak. Jadi ya kan kemarin saya lihat tantangannya lewat video atau lewat video call atau lewat live ya. Ya, pokoknya live. Ada video kayak gitulah ya Mbak ya. Saya pertama aja dulu. Gitu ya. Karena sebelum Anda menghadapi orang yang melihat Islam dari kerana supranatural mereka, ya mohon maaf kalau sudah bicara goiban di sini dengan mudahnya serang-serangan goib, seolah-olah ini standar Nabi Sulaiman salam pergoiban, ya kan? Is oke, saya dulu aja sama-sama Islam. Tapi saya diem loh. Iya. Fit, live, set. Oke, sudah siap, action, cut, oke, real action. Saya diam seperti itu. Silakan, kalau bisa, mohon maaf, ilmu tertinggi dari Padepokan itu. Gitu ya, Mbak. Syukur-syukur bisa ngirim kodam walang atau apa, gitu loh. Saya nggak ngece loh, Mas. Iya. Saya ini beneran loh, saya nggak ada kata mau apa, karena dia sudah membuka. Iya. Walaupun tantangannya bukan buat saya atau buat yang lainnya, mungkin yang lainnya ya gemeter atau takut atau gimana. Kalau saya enggak. Jadi yang saya maksud di sini Mas, yang Wildo ini kan mohon maaf Islam enggak apa enggak. Dia melihat Islam kok seperti ini. Dari sisi dia. Ya kan? Ya. Kenapa dia melihat semua orang Islam itu seperti itu? Karena banyak sekali pendobolan yang dengan mohon maaf pendukung 6.000 orang, pendukung 4.000 orang, isinya pendobolan sampai jutaan. Kalau saya ajar orang Islam loh Mas, saya ini melihat seperti itu. Islam lawan Islam ini. Iya enggak? Iya. Iya Bang enggak? Iya. Kan? Kan seperti itu, dan bukan hanya saya sebenarnya. Banyak. Sono Marcel nih. Marcel itu Islam apa bukan tuh? Islam. Iya. Bisa lihat Gus Samsudin seperti itu, melawan enggak dia? Ya melawan. Ya kan, pengen pembuktian, pengen apa? Lah ini sebenarnya Islam vs Islam sebenarnya. Sebenarnya sampean kalau mau pembuktian sama Gus Samsudin lebih parah dari Marcel, Mbak. Parah saya. Kalau saya menang, saya minta padepokan. Kalau saya kalah, seumur hidup saya mengabdi. Penumbah-umbah ya wis ngopo lah. Rasa dibayar aku.
dalam arti pembuktian kebenaran gitu ya. Iya. Mau pental-pentalan ayo. Mau imunisasi atau mediumisasi ayo. Ada yang dimasukin kodam apa itu Mbah tadi? Kodam macan atau kodam apa yang terus mencelat gitu. Oh iya ya, saya tak paham. Jadi penyembuhan seumpama. Ini saya lihat ini ada gangguan jin, ya kan? Terus jinnya tiba-tiba masuk merasuki seseorang itu. Ini logika lur. Tetesannya begini aja. Siapa saja, bukan saya menyebutkan satu onum. Oke, kita totoan mama. Saya nggak punya padepokan, ya kan? Jadi saya bikin tantangan, seperti ini. Siapa yang mampu mediumisasi seperti itu di kerana spiritualnya, silakan Anda mediumisasi murid Anda dengan kodam terkuat. Contoh, kodam terkuat itu apa ya? Banteng kayak atau singa kayak naga atau apa, ya kan? Jadi logika seperti ini. Orang ini fisik, saya fisik, ya kan? Orangnya loh mas, yang dimediumisasi. Dan orang ini dimasukin kodam, seluk. Berarti kan tambah kuat. Logika ini supaya pembodohan ini berhenti mas. Berarti seseorang ini yang fisik ini ditambahin kekuatan goib, berarti kan lebih lebih jos, ya kan? Apalagi masuk naga. Ya kan gitu, sisinya kandelir umum. Iya. Ya, oke, tes saja. Tes. Murni enggak ini? Di saat saya jedeng bentol, ya udah padepokannya serahkan ke saya. Untuk apa? Orang-orang yang di padepokan ini kembalikan ke sistem update semula. Islam itu bagaimana? Gitu loh. Islam diajarkan boleh, silakan. Yang benar dong. Gitu loh. Kalau misalnya ternyata pas sampai pengkolang itu sampai yang mental, kalau saya mental ya udah kan yang namanya kita tantangan atau saya bara ya udah saya ngabdi kan. Saya nggak punya panggung apa? Nanti saya kasih botol nggak mau. Kan gitu. Saya ngabdi seumur hidup loh mas. Waduh, lebih mengerikan itu. Lebih mengerikan totoan saya itu. Ya karena saya adanya cuman ala kadarnya orang desa, ya mohon maaf. Ya saya bisanya mengabdi, ya saya cuciin, saya bersih-bersih padepokannya seumur hidup saya. Lalu kalau ada suket atau apa pengaritan ini tak ngarit ke resik, ya, tak pel, tak kono lah, kayak cleaning service ya mas. Ini demi pembuktian kebenaran. Ya, tapi kalau seumpama saya ini orang yang punya panggung, punya padepokan, saya totalnya juga padepokan saya. Gitu ya mbak ya. Iya, kita keras, oke. Hanya gitu aja. Kalau kemarin kan tantangan ada seseorang sama seseorang, tutup channel sama tutup channel, ya kan? Tidak melibatkan masa depan. Nah ini saya melibatkan masa depan nih, ya lebih ngeri. Iya, karena punyanya saya ya, berarti kan secara tidak langsung saya ini menyerahkan nyawa saya, masa depan saya loh. Seumur hidup masa saya cuma ingin ngepel tanpa dibayar nggak apa-apa, ya kan? Umur hidup saya loh saya taruhkan. Bukan tutup channel, wong saya nggak punya channel, tutup channel ini apa pansos? Wong saya seperti ini demi ya itu pembuktian. Kalau cuma ingin mencari suatu viral ya saya bicara seperti ini ke Ustadz Abdul Somad aja, atau ke Buya Yahya yang sudah mengajarkan sunnah, sudah mengajarkan syariat dengan baik, terus saya kasih statement agar orang-orang ini agar saya viral. Bisa sebenarnya. Oke, terima kasih Mbah. Jadi begitu tadi lur, itulah ini Mbak Simbah Wajan ingin membuktikan kecintaannya terhadap agamanya, dan ingin meluruskan perihal-perihal yang ingin membuktikan perihal-perihal yang perdobulan gitu ya Mbak ya. Oke lah Mbah, terima kasih, semoga mereka dapat melihat dan dapat ditanggapi ya, mungkin ya syukur-syukur kalau ditanggapi, kalau enggak ya kita akan terus. Kalau saya berharap ditanggapi kapan kita live gitu ya Mbak ya. Tapi yang kan kalau saya nggak bisa live mas, gitu yang live kan mereka di channel mereka maksudnya. Nah nanti
kapan aja komentar di bawah ini biar saya dapat baca. Mm-mm. Hari ini tanggal ini jam ini nanti kan saya siap-siap orang yang sawah apa kepiye lho Mas. Iya, Tak iya, mempersiapkan diri untuk pertarungan penyerangan ilmu goib Iya. lewat HP atau lewat apa lah. Oke. Intinya gitu. Oke, Mbah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.